Pemkab Lampung Utara memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Ini dilakukan karena adanya peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 tiap harinya. Diharapkan dengan perpanjangan PPKM ini dapat mencegah penularan COVID-19. Kabupaten Lampung Utara masuk kategori sedang atau zona kuning dalam risiko penularan COVID-19 dengan kasus terkonfirmasi positif mencapai 1.730 orang, 1.550 orang sembuh dan 61 orang meninggal dunia. Sebagian besar yang terpapar virus akibat adanya penularan oleh warga yang datang dari luar daerah. Zona merah menggambarkan suatu wilayah yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19, sedangkan zona kuning dan hijau masing-masing risiko sedang dan rendah. Pemberlakuan PPKM Mikro hampir sama seperti sebelumnya, antara lain pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor 50% dari total pegawai, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan mal hingga pukul 8 malam, pembatasan kegiatan restoran, makan dan minum di tempat sebesar 50%, dan mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita masih ada keluarga kita yang terkonfirmasi positif karena melakukan perjalanan ke luar daerah. Maka kita akan melaksanakan kembali PPKM kita dari sejak 1 Juni sampai dengan 14 Juni 2021. Sudah kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan 3T, training, tracking, kemudian treatment. Kita temukan masih ada warga kita yang berjalan keluar daerah, yang di mana daerah itu daerah tidak aman, dan pada akhirnya kembali ke Kabupaten Lampung Utara membawa virus, dan ini menularkan keluarga dan tetangga sekitar. Pemkab Lampung Utara berharap dengan diperpanjangnya PPKM ini dapat mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo membuka acara Rembuk Stunting Strategi Konvergensi Penanggulangan dan Pencegahan Stunting pada Kamis 3 Juni 2021 lalu di kantor Pemda setempat. Bupati menyadari pemenuhan gizi anak belum tercukupi sejak dalam kandungan hingga bayi lahir, sehingga berdampak gangguan kesehatan salah satunya stunting atau tumbuh pendek. Bupati menargetkan Kabupaten Lampung Utara bebas stunting tahun 2024 dengan 2 solusi dalam mengatasi permasalahan stunting, yaitu dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Utara optimis Kabupaten Lampung Utara akan bebas stunting pada tahun 2024 mendatang. Bupati juga mengungkapkan Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 360 kabupaten dan kota yang ditetapkan menjadi lokasi fokus intervensi stunting terintegrasi. Dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 lalu, terdapat data balita stunting sebesar 16,8% dan pada tahun 2018 prevalensi stunting mengalami kenaikan menjadi 26,64%. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9,6% dan tahun 2020 prevalensi stunting dapat ditekan menjadi 7,4%. Kita menyadari bahwa pemenuhan gizi yang belum tercukupi ini, baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir, dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun anaknya. Salah satu gangguan kesehatan yang berdampak pada anak-anak yaitu stunting atau tumbuh pendek akibat kurang gizi kronis, sehingga berdampak pula pada kualitas sumber daya manusia. Kita semua harus memiliki komitmen bersama menuju Kabupaten Lampung Utara bebas stunting tahun 2024. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Cabang Paku Banten Indonesia atau DPC PBI Kabupaten Lampung Utara untuk periode 2021-2026 di Gedung Olahraga Sukung, Kota Bumi, Lampung. Kedatangan Bupati disambut atraksi membacok perut Basirun Ali yang juga merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara didaulat menjadi Ketua Umum Paku Banten Cabang Lampung Utara. Pada pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum Paku Banten Indonesia Irham Jafar Lan Putra, Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Forkopimda dan juga Asdep Kemenpora RI Ibnu Hasan yang juga salah satu tokoh Lampung Utara yang kini berkiprah di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lampung Utara Budi Utomo meminta kepada pengurus Paku Banten yang baru dikukuhkan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas agar tercipta rasa aman sehingga program pembangunan berjalan dengan baik. Paku Banten Indonesia Cabang Lampung Utara sudah dilakukan oleh pengurus pusat, dan harapan pemerintah daerah ada seluruh jajaran Paku Banten. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas
khusus kepada pengurus baru ini, yang pertama jaga kekompakan, yang kedua ikut serta dalam membangun Kabupaten Lampung Utara ini dengan bekerja sama dengan pemerintah yang sah. Akan roda organisasi dunia menjalankan sesuai dengan RT/RT, sesuai dengan petunjuk pimpinan. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Umum Pusat untuk berbuat yang terbaik, membantu masyarakat, mendukung pemerintah yang sah. Tadi sudah disampaikan Bapak, tentu akan melaksanakan tindakan-tindakan yang preventif. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Sehat TV One mengabarkan. Bupati Kabupaten Lampung Utara Budi Utomo resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 tahun 2021 di Aula Makodim setempat. Kegiatan TMMD ini memiliki sasaran kegiatan fisik meliputi pembukaan badan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong, dan rehabilitasi tempat ibadah. Sedangkan kegiatan non-fisik meliputi sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian sembako, penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, serta sosialisasi wabah COVID-19. Didampingi Dandim 0412 Lampung Utara, Letkol Infantri Hari Prabowo, Bupati Lampung Utara Budi Utomo resmi membuka TMMD ke-111 tahun 2021. Kegiatan TMMD ke-111 Kodim 0412 Lampung Utara ini mengusung tema TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri. Pembukaan acara ini dihadiri Forkopimda Lampung Utara, diantaranya Ketua DPRD Lampung Utara Romli, Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudo Martono, Kepala Pengadilan Negeri Vivi Purnawati, dan perwakilan Kejari. Pelaksanaan kegiatan TMMD ke-111 Kodim 0412 LU tahun 2021 difokuskan pada dua lokasi, yakni di Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, dan Desa Sumber Arum, Kecamatan Kota Bumi, yang dimulai sejak 15 Juni hingga 14 Juli 2021 mendatang. Di sini nampak sekali bahwa sinergi pemerintah daerah dan TNI ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, baik, dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar yang namanya gotong royong dan kebersamaan untuk membangun daerah ini sangat penting. Buka jalan lebar kurang lebih 3 km, kemudian pembuatan jembatan yang menghubungi 2 kecamatan, termasuk ada beberapa perbaikan atau RTLH, masjid, kemudian gereja, dan lain sebagainya. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Sehat TV One mengabarkan. Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang digelar di Gedung Aula Pondok Pesantren Al-Falah yang terletak di Desa Penantian, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan berlangsung dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Musyawarah Cabang atau Muscap merupakan agenda rutin 5 tahunan PKB. Dalam Muscap kali ini dilakukan pergantian Ketua Dewan Pengurus Cabang Oku Selatan. Muscap yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin secara virtual dan dihadiri seluruh pengurus DPC se-Sumatera Selatan maupun simpatisan PKB. Dalam muscap ini, Ardian Gama terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPC Kabupaten Oku Selatan. Dirinya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan. Ia pun menargetkan bisa memperoleh penambahan kursi di DPRD Kabupaten Oku Selatan untuk kedepannya. Ya, kalau kemarin kita 3 kursi, alhamdulillah peringkat 5 besar di Kabupaten Oku Selatan. Dan ini kedepannya ini target kita 3 besar. Oke. Ya, kalau bisa kita menjadi unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Oku Selatan. Dewan Suro PKB Oku Selatan berharap dengan melakukan regenerasi seperti ini diharapkan membuat partai berlambang bintang 9 dan bola dunia di Kabupaten Oku Selatan agar lebih bangkit dan solid untuk meraih kemenangan pada 2024 mendatang. Insya Allah dengan pemilihan ketua baru ini kita harapkan PKB tahun-tahun sebelumnya ini sudah bagus. Tapi harapan kita PKB untuk berikut ini 2021 hingga 2026 ini insya Allah lebih bagus dan kita berharap lebih sinergi karena kita meyakini ketika antara pengurus dengan pengurus saling bisa kerjasama, bisa silaturahim, kemudian kita juga meyakini PKB ini adalah basis daripada Islam yang rahmatan lil alamin. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Rapat paripurna DPRD 4 Lawang dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten 4 Lawang yang ke-14 berlangsung hikmat.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Wakil Bupati Julius Maulana, beserta segenap ketua dan anggota DPRD juga unsur Forkopimda Kabupaten Empat Lawang. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dalam sambutannya mengatakan Empat Lawang merupakan kabupaten termuda di Sumatera Selatan. Di usianya yang ke-14 ini, kini mulai berbenah dan berusaha duduk sejajar dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, dengan peringatan hari ulang tahun ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan diri baik secara retrospektif, introspektif, dan prospektif demi kemajuan Kabupaten Empat Lawang ke depan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi langkah pembangunan baik program maupun capaian yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Empat Lawang di bawah kepemimpinan Joncik Muhammad dan Julius Maulana yang selama ini mengusung visi dan misinya menuju Empat Lawang Madani. Seluruh Forkopimda Provinsi mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 bagi Kabupaten Empat Lawang. Di ulang tahun ke-14 ini sudah sangat terlihat jejak pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di kepemimpinan Pak Joncik, Pak Julius ini. Derap langkah pembangunan ini begitu kentara, terlihat oleh baik pendatang maupun masyarakat Empat Lawang itu. Saya minta untuk terus ditingkatkan sinergitas kerjasama baik ini, akan memberikan perhatian lebih kepada 10 kabupaten pemekaran yang ada di Sumatera Selatan. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Joncik Muhammad, melantik jajaran pengurus cabang PGRI tingkat kecamatan se-Kabupaten Empat Lawang. Pelantikan ini berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana, PLT Sekda Empat Lawang Indra Supawi, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Joncik Muhammad menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan organisasi PGRI dan tenaga pendidik baik honorer maupun P3K demi terwujudnya dunia pendidikan di Empat Lawang yang berkualitas. Selain di bidang pemerataan kesejahteraan guru honorer, kedepannya pihaknya akan menyiapkan kuota P3K di Empat Lawang sebanyak 1.200 orang untuk berbagai macam formasi. Nantinya PGRI Empat Lawang diharapkan dapat menjawab dan mengatasi semua persoalan di Kabupaten Empat Lawang, khususnya di bidang pendidikan. Hari ini acara ada 2 agenda acara. Yang pertama pelantikan pimpinan cabang PGRI dan 7 organisasi kelengkapan. Kemudian yang kedua penutupan acara tryout oleh organ PGRI, namanya PGRI Smart Leading and Character Center. Itu dalam rangka mendampingi, memberikan pengetahuan, training kepada guru honor kita dalam rangka persiapan tes P3K. Pelantikan bidang cabang dan kelengkapan itu sudah keharusan konsultasi organisasi kita perintahkan. Alhamdulillah hari ini selesai, tinggal kita akan segera melaksanakan rapat program kerja, konferensi program kerja. Karena itu amanat konstitusi pada DRT 6 bulan setelah dilantik melaksanakan itu. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menerima secara langsung kunjungan kerja Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan di ruang rapat Madani Pemkab Empat Lawang. Kunjungan kerja ini dalam rangka pelaksanaan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai pembuktian maupun komitmen penyelenggara layanan publik terhadap pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, survei dilaksanakan untuk mengukur apakah pelayanan publik pada penyelenggara layanan sudah berjalan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam penilaian yang dilakukan oleh pihak Ombudsman RI terhadap kepatuhan pelayanan publik oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, jika dipresentasikan telah mencapai angka 77,32%. Tahun ini masuk pada zona hijau, ya. Pendamping dalam rangka pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
di pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Indonesia. Ada berapa komponen standar republik yang perlu diterapkan atau dipatuhi oleh seluruh instansi, yaitu A. Komponen standar terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi 1. Persyaratan pelayanan, 2. Prosedur, 3. Waktu pelayanan, 4. Biaya atau tarif, 5. Produk pelayanan, dan 6. Pengelolaan pengaduan. Kemudian B. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi 1. Dasar hukum, 2. Sarana prasarana atau fasilitas, 3. Kompetensi pelaksana. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Sebagai kepala daerah yang selalu dekat dengan insan pers, Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, mendapat penghargaan dari Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI sebagai sahabat pers. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus. Dalam acara silaturahmi pemilik media online se-Sumatera Selatan di Kota Lubuk Linggau beberapa waktu yang lalu dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Henry C. Bangun. Menurut Joncik Muhammad, wartawan dan media merupakan salah satu unsur yang ikut membesarkan namanya selama ini. Dan ke depan ia akan terus menjalin hubungan dengan insan pers, bahkan lebih erat lagi. Yang pertama, saya pribadi luar biasa sahabat pers berikan kepada kami salah satu. Terima kasih yang tulus dan tak terima. Kemudian memang pemimpin itu pada itu harus bersemangat jadi media dari, karena pers adalah salah satu pilar demokrasi. Maju ke daerah itu tergantung pers. Baik, sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini. Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menilai penghargaan diberikan kepada Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad telah melalui beberapa tahapan dan dinilai peran aktifnya baik sebagai kepala daerah maupun pribadi selalu konsen dan peduli dengan dunia pers selama ini. Bupati Empat Lawang merupakan salah seorang intelektual dari latar belakang beliau yang juga dari perguruan tinggi yang luar biasa, jadi bupati daerah yang juga luar biasa. Semoga ini menjadi sebuah dorongan untuk semakin berkembang, semakin membangkitkan beliau jadi lokomotif pembangunan di daerah Empat Lawang khususnya dan Sumatera Selatan. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad melantik sebanyak 88 orang pejabat tingkat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Pelantikan ini dilakukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karir terhadap pejabat struktural serta mengisi formasi jabatan yang kosong karena pejabat lama telah purna tugas atau pensiun. Joncik Muhammad berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan profesional, berintegritas, dan memiliki loyalitas agar dapat membawa perubahan positif dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan pada bidang yang dipercayakan. Selain memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, Bupati juga berpesan bahwa jabatan adalah amanah yang dapat diaplikasikan secara efektif untuk menyejahterakan masyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum demi terwujudnya Empat Lawang yang madani. Ini kan pelantikan biasa penyegaran dalam rangka kebutuhan organisasi. Pertama memang ada dinas baru yang kita pilih beberapa perkara. Kemudian yang kedua ada beberapa camat yang jabatannya lama kan itu bukan di daerah apa. Yang ketiga memang di era pandemi ini ada opini tertentu, terutama dinas kesehatan itu harus maksimal. Jangan sampai program yang disiapkan pemerintah pusat tidak mampu diserap. Nah ini perlu penyegaran. Perlu asesmen dulu ya. Kan menurut ketentuan Undang-Undang 2314 kemudian PP 17 itu harus ASN yang diterima Undang-Undang 2015 itu pada pejabat tinggi pertama harus dilakukan asesmen. Nah. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Supriyadi Jazid mengukuhkan dan melantik 23 kepengurusan cabang olahraga KONI Oku. Pelantikan ini dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan yang ke-13 di 3 kabupaten yang salah satunya adalah Kabupaten Oku. Pelantikan ini dilaksanakan di Gedung Olahraga Kabupaten Oku dan dihadiri pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu turut hadir juga seluruh ketua dan pengurus dari 23 cabang olahraga yang dikukuhkan. PLH Bupati Oku Edward Chandra usai menghadiri pelantikan tersebut mengharapkan kegiatan ini nantinya dapat memberikan energi baru terhadap kemajuan olahraga yang ada di Kabupaten Oku, utamanya dalam menyambut Porprov ini. Edward juga mengharapkan kepada seluruh anggota yang masuk dalam kepengurusan agar dapat menyusun program kerja yang domestis serta disegerakan bekerja. PLH Bupati juga menargetkan untuk Porprov nantinya Kabupaten Oku diharapkan dapat masuk dalam 5 besar. Kita harapkan teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan untuk segera menyusun program-program kerjanya yang realistis, kemudian segera bekerja dan mudah-mudahan dapat berhasil dengan kerjasama kekompakan dan juga support dari KONI Kabupaten, serta dari pemerintah Kabupaten juga akan mensupport sehingga kemajuan olahraga ini bisa kita harapkan sebagaimana yang menjadi amanat dari pemerintah untuk bagaimana mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Siapan kita saat ini baru menyiapkan atlet kita sudah hampir 85% siap dan ada tanggal pas hari Senin kita sudah melaksanakan tes fisik. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Robi Vitergo kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Oku. Robi terpilih setelah 13 pimpinan anak cabang sepakat merekomendasikan Robi untuk kembali memimpin PKB Oku. Terpilihnya Robi Vitergo ini merupakan hasil musyawarah cabang yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan dan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar melalui virtual. Robi Vitergo mengungkapkan tugas besar seluruh kader PKB di Oku bukan hanya sukses mengantarkan Gus Ami sebagai calon presiden, namun mengantarkan sampai kepada presiden terpilih. Jalan Muscap ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Seluruh peserta Muscap, PAC yang ada sepakat semua dan tidak ada halangan rintangan. Jadi sepakat memilih? Sepakat untuk memilih secara aklamasi. Robi Vitergo sebagai ketua, sekretaris Saudari Tabiu, bendaharanya Miliar Sadar, ketua Dewan Suruhnya Pak Kiai Sapat Arif Kuda dan sekretarisnya Fikri Yadi. Ada target yang harus kita capai, termasuk target DPC sendiri untuk pemilu legislatif 2024 itu punya target untuk 5 kursi. Ini tentu harus diiringi dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh DPC ini. Yang kedua 2024 ini akan ada pemilihan presiden secara langsung. PKB sudah mencalonkan Gus Ami atau Abdul Muhaimin Iskandar untuk jadi calon presiden 2024 yang akan datang. Selain itu, dalam pemilihan presiden nantinya ditargetkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dapat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang mengunjungi dan membawa 3 warga yang tinggal di Kelurahan 35 Ilir ke rumah sakit dan berharap agar seluruh masyarakat yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat agar mendapat jaminan pelayanan kesehatan. 3 warga Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 yang menderita sakit dikunjungi Wakil Wali Kota Palembang. Kunjungan orang nomor 2 di pemerintahan Kota Palembang ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Ketiga warga yang tinggal di Lorong Budiman dan Lorong Kedukan Bukit ini mengalami sakit cukup parah dan membutuhkan bantuan meski telah memiliki kartu KIS. Menurut Wakil Wali Kota Palembang, saat ini banyak warga yang telah memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah berupa kartu KIS. Ini kondisinya memang cukup parah, tadi kita sudah lihat ya. Tiga-tiganya memang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah Kota Palembang,
Tapi alhamdulillah setelah kita kunjungi ketiganya, mereka semua sudah memiliki BPJS Kesehatan. Nah, ini menjadi suatu keberhasilan bagi saya, menurut saya, dari kawan-kawan kecamatan, dari kawan-kawan kelurahan, dari kawan-kawan dinas kesehatan, dari kawan-kawan dinas sosial, sehingga seluruh warga Kota Palembang ini hampir semua yang kita datangi telah memiliki BPJS. Wakil Wali Kota Palembang berharap warga Kota Palembang yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat untuk segera mendatangi kantor kelurahan dan kecamatan setempat dan mendaftar untuk mendapatkan kartu KIS. Selain mengunjungi dan membawa ketiga warga tersebut ke rumah sakit, Wakil Wali Kota Palembang juga memberikan bantuan kepada keluarga warga tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Untuk membantu masyarakat Kota Palembang, khususnya yang membutuhkan darah, Yayasan Buddha Suci melakukan donor darah yang dihadiri Wakil Wali Kota Palembang yang juga sebagai Ketua PMI Kota Palembang. Donor darah yang digelar di Depo Pendidikan Suci diikuti oleh warga sekitar dengan target 100 kantong darah. Wakil Wali Kota Palembang berharap bakti sosial donor darah dapat terus dilakukan perorangan maupun organisasi dengan tenggat waktu 2 bulan. Terlebih di tengah pandemi, kebutuhan darah lebih meningkat, sementara masyarakat yang mendonor merasa takut. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bunda Suci selama ini betul-betul bisa menginspirasi ya. Harapan kita ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bunda Suci ini betul-betul bisa menginspirasi banyak orang, khususnya yayasan-yayasan atau orang-orang yang mungkin ingin melaksanakan kegiatan serupa. Karena mengingat saat ini tengah pandemi, kebutuhan donor darah malah semakin meningkat. Tapi masyarakat semakin takut untuk mendonorkan darah. Padahal kita sudah menyampaikan bahwa segala sesuatunya sudah kita kondisikan seaman mungkin supaya tidak terjadi penularan COVID-19. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk terus mendonorkan darahnya 2 bulan sekali, bukan 3 bulan sekali. Sekarang sudah bisa melaksanakan donor darah 2 bulan sekali. Sebelum masa pandemi, kebutuhan darah di PMI Kota Palembang sebanyak 5.000 kantong untuk 1 bulan. Namun pada masa pandemi saat ini meningkat hingga 7.000 kantong darah. Wakil Wali Kota Palembang menghimbau agar masyarakat tidak takut untuk mendonorkan darah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Yang awal ketiga, Bang. Di anggota mana? Anggota mana? Pak, kita langsung ke kantor ya. Kantor ya. Tim gabungan Balai Karantina Pertanian dan Polsek KSKP Bakauheni Lampung membongkar sindikat penyelundupan satwa liar di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Petugas mendapati 2023 ekor burung berbagai jenis, tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, yang dikirim dari Lampung Tengah menuju ke Pulau Jawa. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik serta dinyatakan sehat, satwa tersebut dilepas liarkan ke alamnya, sementara pemilik burung harus menjalani proses hukum yang berlaku. Pembongkaran sindikat penyelundupan satwa liar ini berawal dari ditangkapnya seorang pelaku yang kedapatan hendak menyelundupkan satwa liar jenis burung ke Pulau Jawa. Saat petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang melintas, petugas mendapati sebuah kendaraan minibus jenis Luxio bernomor polisi AD 1768TD yang melintas. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, petugas mendapati tumpukan keranjang buah yang diduga berisikan 2023 ekor burung berbagai jenis. Petugas kepolisian akhirnya melakukan pemeriksaan secara detail terkait asal satwa dan dokumennya. Namun, 2 orang yang berada di dalam kendaraan tersebut tak mampu menjawab. Dari hasil penyelidikan, tak tanggung-tanggung sindikat penyelundupan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi yang marak selama ini secara terang-terangan di backup oleh para oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi.
Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas kepolisian KSKP menggelandang 2 orang pelaku berikut kendaraan dan barang bukti ke Mapolsek KSKP. Petugas pun melakukan pengembangan dan diketahui pelaku bernama Darmanto adalah bos besar dari sindikat penyeludupan satwa selama ini yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari hasil penyidikan petugas, ribuan ekor satwa tersebut berasal dari Pekanbaru dan Jambi. Dari hasil penyelidikan, supir minibus adalah pelaku utama sebagai dalang dari penyeludupan satwa liar jenis burung. Untuk memastikan lokasi yang digunakan oleh pelaku untuk menampung satwa, petugas gabungan unit Reskrim Polsek KSKP bersama dengan tim penyidik karantina pertanian Bandar Lampung menuju ke Dusun 3 Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Benar saja, di lokasi tersebut terdapat sebuah rumah sederhana yang diduga dipergunakan oleh pelaku untuk menampung satwa jenis burung. Di rumah tersebut, petugas menemukan beberapa orang pekerja yang sedang membersihkan keranjang buah yang diduga sebagai tempat penyimpanan burung. Satu persatu para pekerja dikumpulkan dan diinterogasi. Dari pengakuan salah seorang pekerja, tempat tersebut dikontrak oleh pelaku sejak 4 bulan yang lalu dengan biaya kontrak sebesar Rp1 juta per tahun. Para pekerja juga mengaku diberikan upah Rp1 juta setiap bulannya. Petugas gabungan yang curiga adanya dugaan penyimpanan satwa melakukan penggeledahan ke seluruh sudut ruangan. Dari dalam ruangan terdapat ribuan keranjang yang tersusun rapi. Dari hasil pengembangan terkait sindikat penyeludupan satwa liar jenis burung, petugas berhasil mengamankan pelaku utama yang diduga sebagai bos besar pemilik usaha ilegal penyeludupan satwa liar lintas pulau. Penggagalan penyeludupan satwa liar ini mengalami pasang surut sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, petugas menggagalkan 29.448 ekor burung berbagai jenis. Sedangkan pada tahun 2021, sebanyak 39.085 ekor digagalkan petugas Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung. Sementara untuk tahun 2021 hingga Mei 2021 ini, petugas telah menggagalkan penyelundupan 13.958 ekor burung. Kira pukul 20.00 kami berhasil menggagalkan pengiriman burung, di mana yang kita amankan yaitu 80 box keranjang yang berisikan 1.470 burung, yang diantaranya ada kurang lebih 60 burung yang dilindungi. Saudara yang kita amankan yaitu dengan inisial D. Tersangka inisial D ini merupakan sindikat yang sudah lama yang kita targetkan, karena dari informasi masyarakat maupun dari petugas karantina, dia mengumpulkan para satwa liar ini di salah satu tempat yang ada di wilayah Lampung Tengah. Kemudian setelah dikumpulkan, mereka langsung dikirim ke wilayah Jawa. Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap satwa liar yang ditemukan tersebut, meyakinkan dan melakukan pemeriksaan kesehatannya, dan dilakukan pemeriksaan klinis kesehatan hewan tersebut oleh petugas kami, serta dilakukan uji laboratorium terhadap satwa liar tersebut, dan satwa liar tersebut dinyatakan sehat. Penahanan komoditas burung atau satwa liar ini dari tahun ke tahun mengalami pasang surut ya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan.